Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Azizah, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview resume buku Hukum Administrasi Negara dalam mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Buku Hukum Administrasi Negara dengan judul Hukum Administrasi Negara Sektoral, edisi cetakan kedua, penulis Harsanto Nursadi, diterbitkan tahun 2019, penerbit Center for Law and Good Governance Studies dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kota Terbit Depok, dengan pembahasan Bab 6, Anggaran dan Keuangan Publik, Dian Puji Nugraha Simatupang. Anggaran dan keuangan publik atau Public Budget and Finance memiliki keterkaitan dengan aspek publik secara umum dan aspek publik secara khusus yang memiliki keterkaitan dengan negara. Anggaran dan keuangan publik dimaknai dengan secara sempit sebagai keuangan negara, atau bahkan lebih sempit lagi adalah yang berkaitan dengan anggaran negara. Kemudian, istilah keuangan publik digunakan dalam pasal 9 United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003 yang mengenai pengadaan umum dan pengelolaan keuangan publik. Dalam ketentuan tersebut, anggaran dan keuangan publik dikaitkan dengan anggaran belanja nasional, pendapatan dan pengeluaran, sistem akuntansi dan auditnya, pengelolaan resiko dan pengendalian internal, serta tindakan korektif. Nah, menurut Supomo, kata publik pada suatu benda tidak memiliki keterkaitan hanya dengan negara, tetapi pada segala penanggung-jawaban yang bersifat publik. Akan tetapi, publik mempunyai karakteristik negara menguasai benda tersebut sebagai suatu sifat mengatur dan bukan memiliki. Apabila jika dikaitkan dengan keuangan publik, berarti keuangan yang dikuasai negara, bukan dimiliki negara, atau tetapi tidak dimiliki dan tidak harus oleh negara, tetapi dapat badan hukum perdata atau publik. Nah, dalam konteks hukum publik terkait keuangan publik, hakikatnya terkait dengan karakter publiknya yang tunduk pada hukum publik dalam suatu sistem nasional. Nah, anggaran dan keuangan publik pada hakikatnya menunjuk pada dua hal, yaitu sektor keuangan yang digunakan untuk pemangku kepentingan atau stakeholder dalam lingkungan kuasanya, atau keuangan yang ditujukan pada fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Nah, pada awal definisi anggaran dan keuangan negara dapat dipahami atas tiga interpretasi atau penafsiran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ketiga yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara. Penafsiran pertama, pengertian keuangan negara dapat diartikan secara sempit, dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negara dalam arti sempit yang hanya meliputi keuangan negara yang bersumber dari APBN sebagai subsistem dari suatu sistem keuangan negara dalam arti sempit. Nah, berdasarkan rumusan di atas, makna keuangan negara adalah semua aspek yang mencangkup dalam APBN yang diajukan pemerintah kepada DPR setiap tahunnya. Dalam penafsiran kedua, yaitu yang berkaitan dengan metode sistematik dan historis yang menyatakan keuangan negara dalam arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMND, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Nah, makna tersebut mengandung pemahaman keuangan negara adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan uang yang dibentuk oleh negara untuk kepentingan publik. Penafsiran ketiga, melalui pendekatan sistematis dan teologis atau sosiologis terhadap keuangan negara yang dapat diberikan melalui penafsiran yang relatif lebih akurat dengan tujuannya. Pengelolaan keuangan negara dikelompokkan dalam 4 subbidang, yaitu pengelolaan fisikal, pengelolaan moneter, kekayaan negara, dan kekayaan negara yang dipisahkan. Secara konseptual, hukum anggaran dan keuangan publik, ruang lingkup anggaran dan keuangan publik adalah sebatas pada anggaran dan keuangan yang berpatokan pada tiga kata kunci. Yang pertama, ada regulation, berada pada pengelolaan presiden yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai bendahara,
umum negara sehingga diatur dan dikendalikan dan tata usahanya. Yang kedua ada governance, mekanisme APBN dimintakan persetujuan dan pertanggungjawaban pemerintahan DPR. Dan kemudian yang ketiga ada risk atau resiko, termasuk beban tagihan atau kewajiban yang dinilai uang tercantum dalam APBN sebagai resiko keuangan negara. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dalam pelaksanaan APBN terdapat dua pengelolaan, yaitu yang pertama pengelolaan administratif atau administratif beher, meliputi kewenangan otorisasi dan kewenangan ordonansi. Yang kedua pengelolaan kebendaharaan, yaitu pelaksanaan pembayaran yang dilakukan berdasarkan surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh ordinator. Nah, APBN sendiri merupakan rencana kebijakan tahunan pemerintah, sehingga komponen yang bergambarkan dalam APBN memuat dasar-dasar perhitungan keuangan negara diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tujuannya. Komponen APBN secara tertib dan konsisten dijalankan sejak Orde Baru, di mana APBN dibentuk berdasarkan komponen utama. Yang pertama, penerimaan dalam negeri, yang kedua pajak tidak langsung, yang ketiga penerimaan bukan pajak. Nah, adapun komponen APBN berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diubah menjadi yang pertama anggaran pendapatan, yang kedua anggaran belanja, yang ketiga pembiayaan. Adanya perubahan pada dasarnya memperluas kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan, tidak hanya menyangkut aspek tanggung jawab, tetapi juga pengelolaan keuangan negara. Perluasan kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan sekaligus pertanggungjawaban keuangan negara disebabkan adanya pemikiran eksistensi BPK sebagai lembaga tinggi negara yang disamakan dengan struktur ketatanegaraan hukum zaman Hindia Belanda, di mana saat itu juga terdapat Algemene Rekenkamer, tapi berbeda dengan kedudukan Algemene Rekenkamer yang merupakan bagian dari eksekutif. BPK mempunyai kedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang memungkinkan agar BPK menjalankan fungsi dan tugasnya secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. Baik, sekian review resume buku hukum administrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.